Selamat datang kembali di penjelajahan kita. Kali ini, kita menyelami bab 14 dari The Growth Dilemma. Topiknya, gimana sih merek-merek cerdas itu mengombinasikan berbagai strategi hubungan pelanggan. Jadi bukan cuma soal misahin atau nyatuin aja, tapi lebih ke memakai apa yang penulis sebut pagar jembatan dan tangga. Buat apa? Ya buat menavigasi ekosistem pelanggan yang bisa dibilang rumit. Yuk kita bongkar bareng lapisan-lapisan strateginya. Iya, ini pendekatan yang krusial banget loh. Mengelola hubungan antar kelompok pelanggan yang beda-beda, itu seringkali butuh lebih dari satu jurus aja. Bab ini nunjukin gimana merek-merek top itu secara dinamis meramu strategi mereka. Tujuannya nggak cuma buat tumbuh, tapi juga ya menjaga biar berbagai kelompok pelanggan ini bisa hidup rukun gitu. Oke. Mari kita mulai deh dengan contoh besarnya, Nike. Strategi utama mereka kan jelas ya, bangun komunitas terpisah. Ada dunianya pelari, jagat basket, terus para penggila sneaker, dan macam-macam lagi. Betul. Mereka memperlakukan tiap komunitas ini hampir kayak unit bisnis sendiri gitu. Lihat aja deh aplikasi Nike Running. Kan beda banget sama SNKRS buat sneakerheads. Nah, itu dia. Tapi yang bikin menarik kan, Nike nggak berhenti di situ aja kan? Tepat sekali. Di dalam pagar komunitas-komunitas terpisah ini, mereka tuh nerapin strategi sekunder lagi. Misalnya nih, strategi pemimpin pengikut. Jadi mereka mengorbitkan atlet elit sebagai pemimpin di tiap cabang olahraga. Oh, kayak panutan gitu ya? Iya, betul. Contohnya proyek Breaking Two buat lari maraton itu. Nah, si pemimpin ini kemudian narik para amatir yang pengen kayak mereka, para pengikut. Ini nyiptain produk-produk aspiratif kayak Vaporfly, terus nanti ada turunannya lagi kayak Zoomfly. Jadi membentuk semacam hierarki gitu. Ah, jadi hierarki itu sengaja diciptakan ya, buat memicu aspirasi. Menarik. Tapi selain hierarki, gimana caranya mereka bikin orang-orang di dalam satu komunitas itu ya merasa nyambung satu sama lain? Nah, itu dia lapisan strategi sekunder lainnya. Komunitas terhubung, tapi ini di dalam komunitas terpisah tadi. Mereka bangun jembatan istilahnya antar pengguna. Lewat apa? Ya lewat aplikasi kayak Nike Run Club atau Nike Plus Training Club, bahkan lewat tempat fisik kayak Nike Studios. Oh, jadi nggak cuma di dunia maya aja ya? Nggak. Dan ini bukan cuma soal koneksi sosial aja loh, tapi juga jadi sumber data yang, wah, berharga banget. Contohnya sepatu Delomio itu, inspirasinya konon datang dari data pengguna SNKRS di komunitas Dominika. Keren kan? Wah, iya juga ya. Oke, ini membawa kita ke metafora inti bab ini nih, yang tadi udah kita singgung dikit. Pagar, jembatan, dan tangga. Kedengarannya kayak alat bangunan ya, tapi maksudnya apa sih ini dalam konteks pelanggan? Coba kita urai satu-satu. Pagar atau fences dulu deh. Sip. Pagar itu esensinya ya buat bikin batasan. Merek pakai ini buat misahin kelompok pelanggan yang punya kebutuhan atau ekspektasi beda. Tujuannya, ya biar bisa ngasih pengalaman yang lebih pas sasaran, dan yang penting juga, ngurangin potensi gesekan antar kelompok. Gesekan, maksudnya konflik gitu. Iya, bisa jadi. Contohnya jelas banget aplikasi Nike yang beda-beda tadi. Atau beda format gerai Starbucks. Kan ada tuh yang buat nongkrong santai, ada yang model kios ambil langsung pergi. Intinya sih, pasang pagar kalau interaksi antar kelompok justru kayaknya bisa menimbulkan masalah. Masuk akal. Jadi pagar itu buat memisahkan. Kalau gitu, jembatan atau bridges. Ini pasti kebalikannya ya. Nah, betul banget. Jembatan fungsinya ya menghubungkan pelanggan, tapi secara horizontal, setara gitu. Tujuannya buat memfasilitasi interaksi, kolaborasi, atau mungkin malah kompetisi sehat yang justru nambah nilai buat semua pihak. Contohnya apa tuh? Bayangin aja forum Amex Open buat pemilik usaha kecil, atau Apple Developer Network, atau komunitas game di Roblox. Itu kan isinya interaksi semua. Jadi pakai jembatan kalau interaksi antar pelanggan itu sendiri jadi sumber nilai gitu. Oke, jadi pagar misahin, jembatan nyambungin secara setara. Terakhir nih, tangga atau ladders. Ini nyambungin juga tapi ada bedanya dong ya? Betul, tangga juga menghubungkan, tapi secara vertikal. Jadi ini nekenin adanya hierarki. Hierarkinya bisa berdasarkan status, keahlian, loyalitas, atau kredibilitas. Tujuannya ada dua nih. Apa aja tuh?
Pertama, ngelindungi nilai yang dirasain sama segmen atas, si pemimpin tadi. Kedua, bikin segmen bawah, si pengikut, tetap termotivasi dan ngerasa punya sesuatu buat dikejar. Fokus Nike ke atlet elit dan produk mereka yang berjenjang itu contoh klasik banget dari tangga. Jadi, pakai tangga pas Anda perlu negasin dan manfaatin perbedaan status atau keahlian antar segmen. Pagar, jembatan, tangga. 3 alat ya buat ngelola kompleksitas hubungan pelanggan. Selain Nike, ada contoh lain nggak yang pakai kombinasi ini? Wah, banyak. Misalnya Milkpep, itu loh kampanye susu di ES. Mereka gabungin komunitas terpisah, ibu-ibu sama remaja kan beda tuh, dengan strategi pemimpin pengikut di dalamnya. Jadi pakai atlet atau gamer sebagai pemimpin di tiap komunitas itu. Atau contoh lain scrapbook.com. Mereka punya komunitas terhubung utama para pehobi kerajinan kertas, Oke. tapi mereka juga bangun jembatan sekunder ke lembaga amal lewat program donasi kartu ucapan buatan para anggota. Jadi intinya apa sih buat Anda? Dengan melapisi strategi-strategi ini, merek tuh bisa ngasih nilai yang lebih spesifik, ngendaliin kerumitan, dan ya mencegah konflik antar pelanggan. Hasilnya, ekosistem merek yang lebih solid dan tangguh. Jadi kesimpulan penjelajahan kita hari ini ya, manajemen hubungan pelanggan yang benar-benar efektif itu bukan soal milih satu strategi aja, tapi lebih ke seni merangkai lapisan-lapisan strategi, pakai pagar, jembatan, dan tangga secara cerdas sesuai konteks merek dan pelanggannya. Betul banget. Dan ini nih sebagai pemikiran penutup buat Anda renungkan ya. Coba deh amati merek favorit Anda. Bisa nggak Anda ngelihat jejak pagar, jembatan, atau tangga yang mereka pakai buat ngelola hubungan sama Anda dan pelanggan lainnya? Dan yang lebih penting lagi, gimana strategi berlapis itu, sadar atau nggak sadar, ngebentuk pengalaman Anda pribadi sama merek tersebut? Nah, itu pertanyaan menarik buat dipikirin lebih lanjut.